Kalau saya ngomong sama Om Budi, kalau saya pelayan di Rumah Kudus, kaki saya harus dikasih rantai saudara ya. Kalau ada apa tinggal geret gitu aja ya. Puji Tuhan. Semua. Ini saudara yang tinggi saudara ya. Nah, saya memenuhi panggilan itu. Bukan panggilan, tapi saya memenuhi janji saya kepada Papa. Lulus SMA, Papa todong saya langsung sekolah Alkitab ya. Oke, saya ikut, saya masuk sekolah Alkitab. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya belum benar-benar merasakan panggilan itu. Jadi sekolah Alkitab hanya bertujuan untuk supaya Papa saya senang. Karena terlebih dahulu saya sudah disenangkan oleh kebebasan yang diberikan oleh Papa saya. Makanya sebelum saya masuk sekolah Alkitab, saya benar-benar konsen dalam dunia pendidikan sekuler. Konsen dalam dunia pendidikan sekuler. Orang kalau umumnya lulus SMA usia berapa? Usia 18, 19. Karena saking konsennya saya, saudara, saya lulus SMA itu usia 22 tahun. Saking konsennya saya, benar-benar menempuh pendidikan, bener. SD 7 tahun, bisa tempuh, saya belajar, benar-benar belajar di SD. Di SMP 5 tahun, benar-benar di situ saudara. Benar-benar semua pelajaran saya masukkan saudara ya. Bagaimana akhirnya keluar secara sendirinya saudara ya. Benar-benar untuk saya berpikir ini untuk bekal saya nanti kalau saya masuk sekolah kita. Benar-benar saudara ya. Ya, SMP pindah 5 kali ya, puji Tuhan. SMA udah gemen-gemen 4 tahun saya selesaikan. Wah, saudara ya. Lebih banyak biaya supaya saya tidak lama di sini. Pada gelar MCK. Gelar MCK. Di belakangnya. Waktu saya masuk sekolah 4 bulan. Waktu pendeta John Well sampaikan firman Allah, dan firman Allah itu betul-betul mengena di sini loh kenanya itu. Dan saya baru ambil keputusan saya harus menjadi hamba Tuhan yang benar. Setelah 4 bulan, saya harus menjadi hamba Tuhan yang benar. Dan saya sampaikan itu kepada Papa. Puji Tuhan. Kalau sebelumnya saya sering kali tiap minggu saya telepon, Pak, duit entek. Habis minimal jam 2 sore beliau datang. Kasih 3 amplop, 3 pilihan. 1 dari Om Markus Pemampuk, 1 dari Om Kolok, 1 dari Om Joko. Sepilih saudara ini. Itu 3 bulan 4 bulan berjalan. Waktu saya sampaikan, Pak, saya benar-benar wis Papa harap moro karepmu, orang moro yo karepmu, nyangoni karepmu, orang nyangoni karepmu. Yo puji Tuhan, alhamdulillah. Saya dihancurkan di situ saudara. Teko men wong tok ora pernah nyangoni. Saya baru merasakan yang namanya sabun pelangi, saudara yo. Istilahnya sebelum nyuci itu saya harus nyuci. Ada kakak tingkat saya namanya Fransiskus di Palu. Nyuci bajunya beliau. Benar-benar saya ditempa di situ. Dan puji Tuhan, saya tahu bahwa itu panggilan Tuhan. Dan waktu saya masuk ke tempat praktek, saya tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Dan mungkin itu yang terjadi atas setiap kehidupan kita. Kenapa kita bisa bertahan? Kenapa kita bisa mampu untuk menjadi hamba Tuhan? Menjadi seorang dalam gembala, apapun pelayanan kita, berapapun jiwa yang kita layani. Kalau kita menyadari bahwa itu adalah panggilan Allah, saya yakin kita akan setia di situ. Amin. Kita akan taat di situ. Seperti Musa. Musa dipanggil oleh Allah, satu tujuan daripada Allah untuk memanggil Musa. Allah berkeinginan, Allah punya kehendak, Allah punya mau melihat kesengsaraan daripada bangsa Israel di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Tergeraklah hati Allah, dan Allah mengutus Musa, memberikan perintah kepada Musa. Apa perintah itu? Perintah yang disampaikan Allah kepada Musa, bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bawa bangsa yang aku kasih keluar daripada tanah perbudakan. Bawa bangsa yang aku cintai, bangsa yang dimana aku menaruh janjiku untuk keluar. Karena apa? Allah tahu, Allah sadar saat bangsa Israel di tanah Mesir, mereka tidak akan pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita menganalogikan, analogi itu apa Pak MTH? Analogi itu apa? Persamaan loh. Dan sampai saya salah gitu. Analogi daripada Mesir kita tahu di Alkitab adalah berbicara tentang keadaan, situasi dunia. Baik itu cara pola pikir, baik itu tingkah laku, kehidupan,
berbicara tentang dunia. Dan pasti tidak akan pernah nyambung dengan kebenaran firman Allah. Dan Allah ingin bangsa yang dikasih, bangsa yang dimana Allah berjanji kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa mereka akan hidup di tanah di mana Allah akan memberkati mereka. Allah akan menolong setiap kehidupan mereka. Allah akan mencurahkan segala berkat dan kasihnya kepada mereka. Tapi bukan di Israel. Dan ini yang diutus Allah, yang diperintahkan Allah kepada Musa. Musa diperintahkan, bawa umatku keluar dari tanah Mesir ke negeri yang sudah aku janjikan kepada nenek moyang mereka. Ini bukan satu perintah yang ringan, bukan satu perintah yang mudah. Demikian pula dalam kehidupan saudara dan saya. Saat kita dipanggil oleh Allah, kita punya tujuan. Allah punya tujuan buat saudara dan saya. Apapun latar belakang kita, bagaimanapun situasi saat kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Ada yang di karir, di puncak karir, kesuksesan, Allah panggil untuk melayani. Maaf bicara, ada yang mungkin cari pekerjaan, sana sini lamar pekerjaan, tidak menerima pekerjaan, karena memang Allah tutup semuanya supaya orang ini melayani Tuhan. Mungkin ada yang karena putus cinta, ada yang di sini karena putus cinta. Terus caranya ini wis tak bisa pendeta ya. Sopo ngerti nek sekali kita enek sing luwih sip. Karena makanya di kita ada yang namanya penglihatan dan sebagainya. Ada yang cinta lokasi, ketemu di sekolah kita. Puji Tuhan. Itu karena panggilan Allah. Apapun itu karena panggilan Tuhan. Musa pun seperti itu. Saat Musa melihat umatnya sengsara, bicara karena melihat saudara-saudaranya sengsara, tergeraklah hatinya. Ya tolong, tapi akhirnya memang Musa harus keluar dulu sebelum dia ditempa oleh mertuanya Jitro menjadi seorang gembala kambing domba orang tua mertuanya. Jadi ditempa dulu bagaimana menjadi seorang pemimpin, walaupun saat itu yang dipimpin adalah gembala. Memang benar-benar domba, bukan gembala, benar-benar domba. Dia ditempa di situ dan akhirnya dia terima panggilan Allah untuk membawa umat Israel, bangsa yang dikasih oleh Allah, keluar dari tanah Mesir dan masuk kepada tanah perjanjian Kanaan, di mana Allah akan memberkati mereka. Dan itu tugas saudara dan saya. Kita dipanggil untuk menjadi gembala. Tugas kita adalah membawa umat-umat Tuhan yang dipercayakan untuk keluar dari Mesir. Baik pola pikir mereka, baik tingkah laku mereka, kehidupan mereka, itu tanggung jawab saudara dan saya. Dan itu bukan tanggung jawab yang ringan. Kita harus membawa mungkin sekian banyak orang dan sekian banyak juga pikiran mereka, kemauan mereka, tapi satu tujuan, bukan satu perkara yang mudah. Bagaimana Musa, seringkali ada banyak orang-orang Israel memberontak kepada Musa. Tapi pada hakikatnya mereka tidak memberontak kepada Musa, mereka memberontak kepada Allah. Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Musa sebetulnya itu adalah kebijakan dari Allah, dilawan mereka. Bahkan seringkali mereka membandingkan kehidupan mereka saat mereka ada di padang gurun dengan kehidupan mereka saat mereka ada di Mesir. Tapi mereka tidak sadar, saat mereka ada di Mesir, mereka tidak akan terima berkat Tuhan. Dan Allah berkeinginan mereka harus keluar dari Mesir. Kita harus bawa umat-umat domba-domba Tuhan yang Tuhan percayakan ada dalam penggembalaan kita keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan ending daripada kekristenan adalah keselamatan dan kerajaan surga. Itu adalah tujuan daripada Allah memanggil saudara dan saya untuk menjadi